Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priani dengan NIM C0C023012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang sudah saya bikin dengan judul aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Nah, konsep pajak PPN yang timbul dari piutang itu adalah dasar umum PPN. Yang pertama, PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak yaitu JKP di dalam daerah yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Saat terutangnya PPN terjadi pada saat yang pertama menyerahkan BKP atau JKP dan diterimanya pembayaran atau jika pembayaran diterima sebelum penyerahan. Jadi, meskipun pembayaran dari pelanggan belum diterima atau masih berbentuk piutang, PPN tetap wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BKP. Hubungan PPN dengan piutang usaha. Ketika perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit dan perusahaan mencatat piutang pada pembeli, namun PPN keluarkan tetap harus dihitung dan disetorkan pada masa pajak saat transaksi terjadi, bukan saat piutang dibayar. Nah, artinya ada perbedaan timing, penerimaan kas bisa tertunda, tapi kewajiban setor PPN muncul saat penyerahan. Nah, contohnya yang pertama ada PT A menjual barang ke PT B senilai 100 juta secara kredit dengan tempo 2 bulan. Nah, PPN-nya itu merupakan 11% sama dengan 11 juta. Jurnal penjualannya yaitu piutang usaha di dalam debit, penjualan di kredit, dan PPN keluaran itu di kredit. Nah, risiko yang timbul atau piutang tak tertagih. Yang pertama, jika ternyata piutang tidak tertagih, misalnya pelanggan bangkrut, itu PKP tetap sudah disetor PPN. Nah, yang kedua, namun ada mekanisme pengurangan PPN keluaran jika piutang benar-benar tidak tertagih dan memenuhi syarat tertentu. Itu dibuktikan dengan perjanjian, putusan pengadilan, atau dokumen resmi lainnya sesuai dengan aturan DJP. Dan yang ketiga, yaitu dengan mekanisme ini, PKP dapat mengajukan koreksi PPN keluaran untuk mengurangi kerugian. Selanjutnya ada perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Jadi yang pertama, definisi piutang tak tertagih itu adalah piutang usaha yang tidak dapat dipulihkan kembali karena berbagai sebab, misalnya debitur pailit atau bangkrut, dan debitur melarikan diri atau tidak diketahui keberadaannya. Adanya putusan pengadilan bahwa piutang tidak bisa ditagih dan telah lewat waktu kadaluarsa penagihan. Nah, dalam akuntansi, piutang tak tertagih biasanya dibebankan sebagai beban kerugian piutang. Selanjutnya ada perlakuan menurut pajak penghasilan atau PPh. Nah, berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 Ayat 1 huruf H, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dengan syarat yang pertama telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Atau ada perjanjian tertulis mengenai penghapusan hutang atau piutang. Adanya pengumuman dalam publikasi tertentu, misalnya media massal. Yang ketiga ada wajib pajak menyerahkan daftar piutang yang tidak tertagih kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, dengan memenuhi syarat ini, kerugian piutang bisa diakui sebagai biaya fiskal sehingga mengurangi penghasilan kena pajak. Selanjutnya, yang terakhir yaitu perlakuan menurut pajak pertambahan nilai atau PPN. Dalam PPN, persediaan berhubungan dengan BKP atau barang kena pajak. Itu saat pembelian persediaan itu berupa PKP berhak mengkreditkan PPN masukan yang tercantum pada faktur pajak dari pemasok sepanjang digunakan untuk kegiatan usaha yang terutang PPN. Dan yang kedua yaitu saat penjualan persediaan. Nah, PKP wajib memungut PPN keluaran atas penyerahan persediaan tersebut kepada pembeli. Dan yang ketiga yaitu catatan khusus, yaitu bila
Bila persediaan dipakai sendiri, misalnya untuk hadiah, promosi, dan konsumsi internal, maka dianggap sebagai penyerahan BKP, sehingga tetap terutang PPN. Dan yang kedua, bila persediaan rusak atau usang, itu tidak menimbulkan kewajiban PPN, tetapi kerugiannya harus sesuai bukti untuk tujuan PPh. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.